di tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Mengasihi saudara. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, makna Kristen adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Semakin erat seseorang memiliki hubungan dengan Kristus, maka hidup Kristus semakin nyata dalam hidupnya. Sebagaimana Kristus telah menunjukkan kasih-Nya, demikianlah seorang percaya pun mengasihi saudara-saudaranya. Mengasihi saudara adalah salah satu tanda Kristen sejati. Dengan kata lain, kasih bisa menjadi indikator keselamatan dalam diri seseorang. Bagi Yohanes, kasih bukanlah sekedar kata benda atau kata sifat. Dalam teks bacaan ini, Yohanes memakai kata kerja mengasihi, yang berarti kata kerja kasih tidak dapat dilepaskan dari relasi personal dan sosial dengan manusia lainnya. Kasih memerlukan objek untuk dikasihi, yaitu sesama manusia. Perikop ini menjelaskan bagaimana seseorang yang telah menerima kasih Allah melalui kelahiran baru merefleksikan kasih itu kepada saudaranya. 1. Dasar mengasihi saudara, ayat 14 dan 15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Sebaliknya, kebencian terhadap saudara-saudara kita merupakan tanda dari keadaan yang mati, tanda bahwa kita terus hidup di bawah hukuman maut. Ia sedang berdiri di bawah kutukan dan hukuman. Bila seorang telah menerima kasih Kristus yang telah menyelamatkannya dari maut, maka ia memiliki kasih terhadap saudaranya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Yang diangkat sebagai contoh adalah bagaimana Kain membenci dan kemudian membunuh saudaranya. Ayat 12. Kebencian akan menutup pintu belas kasihan dan membuka kekejian maut. Kebencian digambarkan dengan sifat-sifat yang menjijikkan, yakni fitnah, penganiayaan, dan pedang. Nah, orang yang memiliki kecenderungan hati sebagai pembunuh tidak dapat memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 2. Teladan mengasihi saudara, ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 16. Inilah perendahan diri, keajaiban dan rahasia kasih ilahi. Bahwa Allah berkenan menebus jemaat dengan darahnya sendiri. Sudah pasti jika kita memiliki kasih Allah, maka kita sanggup mengasihi yang dikasihi Allah. Kasih itu haruslah pada tingkat tertinggi. Sedemikian kuat sehingga membuat kita rela menderita, bahkan sampai mati demi kebaikan jemaat. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Hal ini terwujud dalam pelayanan kita. Sebagai contoh adalah pelayanan Priscilla dan Aquila terhadap Rasul Paulus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Roma 16 ayat 4. Betapa seharusnya orang Kristen sedia melayani saudaranya dengan penuh pengorbanan. 3. Bukti mengasihi saudara. Ayat 17 dan 18. Kasih pada tingkat berikutnya adalah penyayang, murah hati, dan peka terhadap kebutuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 17. Allah mengizinkan sebagian jemaat berkekurangan, supaya yang berlebih dapat menunjukkan kasih. Ia berkenan memberi harta kepada sebagian saudara seiman, supaya mereka dapat berbagi kepada jemaat yang berkekurangan. Seorang Kristen harus saling mengasihi. Ini bukan tugas, ini bukti Kristen sejati. Di mana tidak ada kasih, di situ iman mati. Bila kita tidak mengasihi saudara seiman, orang Kristen macam apa kita? Kasih sejati bukan hanya ada di dalam hati atau mulut,
tetapi dinyatakan melalui tindakan. Tidak selalu dengan tindakan dramatis dan heroik. Berbagi makanan dengan mereka yang kelaparan atau berbagi rezeki dengan mereka yang kekurangan merupakan tindakan kasih yang nyata. Jangan biarkan kasih kita hanya ada di bibir tanpa aksi nyata. Sahabat Iktus, kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah wujud kasih Allah kepada kita. Karyanya selama Dia hidup, baik perkataan maupun perbuatan, mendemonstrasikan kasih Allah. Bukti kasih yang lebih jelas adalah ketika Kristus menyerahkan nyawanya berkorban untuk kita. Oleh karena itu, kita patut meneladani kasih Kristus. Menerima Yesus berarti menerima kasih Allah. Karena itu, izinkanlah Dia aktif mengungkapkan kasih itu dalam perbuatan kita. Saya memperoleh kepastian keselamatan karena saya telah menerima kasih Allah melalui pengorbanan Kristus. Karena itu, saya sedia melayani saudara-saudara saya dengan penuh pengorbanan, khususnya bagi mereka yang terpanggil untuk berjuang di ladang pelayanan, tetapi juga bagi jemaat di sekitar saya. Saya harus memiliki kepekaan dan menyatakan kasih saya dalam tindakan nyata. Inilah bukti bahwa saya adalah Kristen sejati. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sebagai Kristen sejati, seharusnya saya mengasihi semua saudara saya. Kepada siapa saya masih sulit mengasihi? Bagaimana cara saya untuk mengasihi saudara seiman dengan kasih yang penuh pengorbanan? Sudahkah saya peka terhadap kebutuhan saudara di sekitar saya dan saya menunjukkan kasih kepada mereka secara nyata dalam tindakan saya? Tuhan Yesus, sebagai bukti bahwa saya telah menerima keselamatan di dalam Engkau, maka saya seharusnya hidup dalam kasih kepada saudara-saudara yang lain. Beri keberanian kepada saya untuk mengambil sikap mengasihi saudara saya yang selama ini masih sulit untuk saya kasihi. Saya teringat pada saudara-saudara yang berjuang di ladang pelayanan. Beri kepada saya kerelaan untuk berkorban, bahkan mempertaruhkan nyawa sebagai partner dalam pelayanan mereka. Berilah saya kepekaan agar saya sedia berbagi berkat yang telah Tuhan titipkan melalui saya. Amin. Mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan nyata. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.